Bab ke-35, hari pertama kerja di rumah sakit. Ibas pulang ke rumah malam hari, seperti biasa istrinya masih setia menunggunya di teras balkon. Ibas berjalan lebih cepat ke lantai atas agar istrinya tidak berlari menghampirinya. Mereka bertemu di tangga paling atas. Mulan pun tersenyum manis kepadanya dan memeluknya hangat. "Mas sudah makan belum?" tanya Mulan sambil membawakan tas Ibas dan meletakkannya di ruang kerja. "Sudah sayang," jawab Ibas yang mengamati istrinya, sambil duduk di sofa dan meluruskan punggungnya yang pegal karena kesibukannya di kantor. "Sayang, besok kamu sudah mulai kerja di RS Pelita, begitupun Sita dan Rani, kamu bisa hubungi mereka sekarang," ucap Ibas sambil meletakkan kepalanya di sandaran sofa. "Baik mas, nanti Sita dan Rani aku hubungi." "Ayah dan ibu kemana? Kok sepi?" "Mereka sedang ke rumah temannya ayah, katanya ada acara." "Kenapa kamu tidak ikut dengan ibu dan ayah?" tanya Ibas. "Kata ibu nanti kalau aku ikut, kalau mas pulang tidak ada orang di rumah, ibu kasihan kalau mas di rumah sendirian nanti kesepian." "Oh gitu ya," jawab Ibas sambil manggut-manggut. "Mas capek aku pijitin ya," tawar Mulan sambil berjalan ke belakang Ibas dan meletakkan tangannya di bahu Ibas. "Boleh juga tuh pijitanmu, kan enak. Kebiasaan, mas sukanya gombal deh, kalau begini biasanya ada maunya," ucap Mulan sambil memijit suaminya yang terpejam matanya karena menikmati pijitan istrinya itu. Setelah Mulan memijit Ibas, dia meminta hal yang lebih kepada Mulan dan melanjutkannya di kamar mereka. Pagi itu matahari bersinar cukup cerah. Mulan keluar dari rumahnya dan melihat hamparan pepohonan di halaman rumah. Terasa udara pagi yang segar merasuk ke rongga dadanya. "Ayo jalan," suara Ibas terdengar di telinganya dan tangannya memegang erat pinggang ramping Mulan. Ibas pun membukakan pintu mobil kepada Mulan dan mempersilahkan untuk masuk. "Awas, hati-hati kepalanya sayang," ucap Ibas sambil meletakkan tangannya di atas kepala Mulan. Ibas mengantarkan Mulan ke rumah sakit Pelita sebelum berangkat ke perusahaannya. Dia ingin memastikan Mulan sampai dengan selamat. Sesampainya di depan rumah sakit terlihat Rani dan Sita sudah menunggu Mulan di depan pintu masuk. Mereka sangat bahagia sekali. Terlihat mereka sedang sesekali melihat handphone dan sesekali melihat sekitar menunggu kedatangan Mulan. Seto pun memberhentikan mobilnya ke depan Sita dan Rani. "Assalamualaikum, sudah dari tadi ya, kenapa nggak langsung masuk saja?" tanya Mulan kepada mereka sembari keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam dokter. Mau diantar sampai dalam atau tidak?" tanya Ibas dari dalam mobil kepada Mulan. "Tidak usah mas, terima kasih, nanti aku langsung ke tempat Pak Direktur saja," ucap Mulan. "Oke, kalau begitu aku berangkat dulu ya." "Iya mas, hati-hati di jalan ya." Seto pun melajukan mobilnya menjauhi rumah sakit tersebut dan hilang di jalan raya yang sangat ramai. "Ayo masuk, kita lihat bagaimana tempat kerja kita yang baru," ucap Mulan bersemangat sambil menggandeng tangan Rani dan Sita. Belum juga mereka masuk terlihat Rio berjalan keluar ke arah mereka dengan tersenyum lebar. "Wah, kayaknya aku pas banget nih keluar, ternyata kamu sudah datang," tanya Rio sumringah. "Kok kamu sudah di sini, Yo? Memangnya kamu udah selesai kerjanya?" tanya Mulan kepada Rio. "Aku baru sampai 5 menit yang lalu, terus aku ingat kalau hari ini kamu mulai kerja jadi aku sengaja nungguin kamu di depan," ucap Rio dan melihat ke arah Rani dan Sita yang bersama Mulan. "Halo Rani, Sita, senang bertemu dengan kalian lagi, pasti rumah sakit ini menjadi ceria karena ada kalian." "Hehehe, selamat pagi juga Dokter Rio, hari-hariku pun pasti akan ceria ketemu sama Dokter Rio terus," ucap Rani. Sita pun tersenyum dan menyapa Dokter Rio. "Mohon bimbingannya ya dokter, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi," ucap Sita sambil membungkuk. Oke, cukup perkenalannya ya. Sekarang ayo kita masuk, kita lihat tempat kerja kalian dan kita harus bekerja keras, oke?" "Oke dokter," jawab Sita dan Rani kompak. Rio pun mengantarkan Mulan, Sita dan Rani menuju ke bangsal umum tempat mereka bertugas. Rio memperkenalkan mereka kepada suster yang berjaga pada hari itu. Hari pertama bekerja di rumah sakit mereka sedikit menyesuaikan diri, karena banyak hal-hal yang berbeda. Seperti bertemu dengan pasien-pasien yang baru,
dan bertemu dengan pasien yang sudah lama tinggal di rumah sakit tersebut, serta beradaptasi dengan perawat dan dokter lainnya. Hari itu Rio terlihat sangat bersemangat dalam pekerjaannya sehingga beberapa suster yang melihat dia berwajah bahagia bertanya kepada dokter Rio. "Wah dokter Rio, kayaknya hari ini semangat sekali. Apa karena hari pertunangannya yang sudah dekat, jadi dokter sangat bersemangat untuk bekerja?" Ucap salah satu perawat. "Perasaan aku setiap hari semangat untuk bekerja, memang kemarin-kemarin aku tidak bersemangat ya?" Jawab Rio sambil mengedipkan mata kepada perawat-perawat itu. Rio memang terkenal dengan dokter yang sangat ramah di rumah sakit itu, sehingga dia disukai oleh para perawat karena sifatnya yang ceria. "Bersemangat sih dok, tapi ini lebih bersemangat daripada hari-hari biasa. Makanya kami bertanya sama dokter, kayaknya dokter lagi bahagia ya." "Iya sih, aku bahagia sekali hari ini. Makanya kerjaku lebih bersemangat dari hari-hari biasa." Senyum Rio sambil masuk ke dalam ruang rawat dengan bersenandung. Rio hari ini semangat bukan karena hari pertunangannya sudah dekat, tetapi dia bahagia Mulan bekerja di rumah sakit yang sama dengannya, sehingga dia bisa bertemu Mulan setiap hari. Pada jam istirahat Rio bergegas menuju ke bangsal umum tempat Mulan bertugas. Dia melihat Mulan masih sibuk dengan pasien-pasiennya. Rio bersender di pintu masuk bangsal umum sambil melihat Mulan dengan mata yang bahagia. Sementara itu Shakira yang tidak tahu bahwa Mulan hari ini sudah bekerja di rumah sakit. Dia mencari Rio di bangsal VIP dan bertanya kepada perawat. "Sus, dokter Rio-nya masih di dalam atau sudah selesai?" Tanya Shakira sambil melihat ke arah ruangan Rio. "Dokter Rio sudah istirahat dari tadi dokter Shakira, dan sudah tidak ada di ruangan, mungkin ke kantin." Jawab perawat tersebut. "Kenapa dia tidak ke ruanganku ya? Biasanya kalau makan siang dia selalu ke ruanganku untuk ngajakin aku makan," pikir Shakira heran. Shakira pun mengeluarkan handphone yang ada di dalam saku jas dokternya, kemudian menelpon Rio. Setelah menunggu beberapa saat tidak ada jawaban dari Rio, Mulan melihat sahabatnya itu tengah menunggunya di pintu ruang rawat dengan tersenyum. Mulan pun membalas senyuman dari Rio dan berjalan menuju ke arahnya. "Kenapa senyum-senyum di situ? Kayak orang gila saja. Nanti kamu jadi pindah ke RSJ kalau senyum-senyum terus seperti itu." Ledek Mulan kepada Rio. "Hehehe, emang gak boleh ya senyum sendiri? Kan aku senyumnya sama kamu, bukan senyum sendiri. Ayo makan siang dulu. Jangan ditunda-tunda, nanti sakit loh. Aku yang kena marah sama suamimu, karena tidak bisa menjaga sahabatku sendiri," kata Rio sambil membuntuti Mulan ke ruangannya. "Oke, ayo kita makan siang. Habis itu salat, tapi sebentar, aku mau ngajak Rani sama Sita dulu ya." Mulan pun berjalan menyusuri bangsal umum dan mencari keberadaan Rani dan Sita. Dia hanya menemukan Sita yang masih berkutat dengan catatan medis, sedangkan Rani sudah beranjak makan siang di luar. "Loh, Sit, Rani mana kok tidak ada?" sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang. "Dokter ini kayak nggak tahu Rani saja, dia sudah lari ke kantin dari tadi. Katanya rasanya sudah mau pingsan kelaparan, hehehe," gelak Sita. "Haha, dasar Rani, kebiasaan deh. Kamu belum makan kan? Ayo kita makan siang dulu," ajak Mulan kepada Sita. "Ayo dok," ucap Rani sambil mengemas pekerjaannya. Mulan dan Sita melangkah bersama ke depan bangsal umum. Di sana Rio sudah menunggu. Kemudian mereka bersama-sama menuju kantin untuk makan siang. Tiba-tiba HP Mulan berdering. "Sayang, kamu di mana? Aku sudah di dalam rumah sakit, mau ajak kamu makan siang." Masih Bas, aku sudah di kantin sama Rio dan Sita. Sini nyusul aja kalau mau makan siang bareng." "Oke sayang, aku datang ke situ." "Rio, Shakira mana, kenapa nggak kamu ajak makan siang bareng sama kita?" tanya Mulan penasaran. "Aduh, aku lupa," sambil menepuk dahinya dan buru-buru mencari handphone di saku jasnya. "Lo, kayaknya HP-ku ketinggalan di ruangan deh. Mulan, aku pinjam HP-mu ya, mau nelpon Shakira, dia pasti nungguin aku," sambil mengeluarkan tangannya untuk meminta HP. "Nih HP-nya, gimana sih kamu masa sama pacar sendiri lupa? Kalau aku yang jadi pacar kamu, udah aku putusin kamu sekarang juga," ucap Mulan serambi memberikan handphonenya. Mulan dan Sita pun tertawa kecil melihat tingkah Rio yang aneh itu. Sambil menunggu pesanan makanannya datang, mata mereka tertuju pada dua orang pria yang masuk ke dalam kantin tersebut.
Dua pria yang tampan dan terlihat gagah menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di kantin, karena terlihat berwibawa dengan wajah tampan dan jas hitam yang dipakai mereka.